Kali ini kita mengatasi motor Yamaha Vega ZR. Jadi kendalanya di sini tuan motor bilang waktu kadang dipakai motornya bunyi kasar terus mati tiba-tiba. Sekarang kita tes dengar suara. Coba. Oke, sabung taruh. Ya, dari suara yang bunyi sepertinya ini payung klep yang bengkok, atau bisa juga piston yang hancur kena klep, bisa juga stang. Nanti kita bongkar baru kita cek. Kasih. Sudah begitu. Sudah. Itu 151 di kamar. Motor semua. 251 di kamar depan, kamar tidur. Setelah pembongkaran kita lihat sini baut pada gigi timing noken as atau gigi rantai kecil yang depan ini longgar, jadi bautnya longgar. Jadi nanti ini mungkin bisa menyebabkan payung klep bengkok atau piston yang retak. Nanti kita coba cek lebih dalam. Ya, jadi ini bautnya sudah dalam keadaan longgar. Di sini kita bisa lihat baut noken as ini diputar dengan kunci, keadaannya keras seperti macet atau kekurangan oli. Tapi kata tuan motor kemarin baru ganti oli, jadi mungkin ada masalah di lain sehingga menyebabkan gigi rantai kecil itu longgar. Mungkin ada sebab lain. Di situ. Di sini kita lihat payung klepnya dalam keadaan normal, tidak bengkok, cuma bagian klep minyak yang bagian atas ada sedikit kena piston, ada bekas. Nanti klep ini bengkok atau tidak kita bisa cek dengan bensin. Di sini klepnya tidak bengkok, kalau bengkok bensin sudah keluar, jadi ini normal. Kita cek lagi klep api. Kalau tidak bocor berarti klep dua-duanya normal, berarti bunyinya masalahnya di lain. Di sini kita lihat ada warna putih di bagian piston. Itu artinya bagian klep minyak yang tabrak sedikit sama piston. Di sini kita bongkar lagi blok untuk lihat apakah piston yang sudah longgar atau stang seir yang sudah kena. Nanti kita bongkar baru kita cek lebih teliti. Ini kita lihat bloknya keadaan masih aman, masih mulus. Di sini kita lihat keadaan piston masih normal, jadi tidak ada masalah atau kendala. Oke, di ring piston ada banyak kerak oli atau banyak arang. Nanti kita bersihkan kerak-kerak di celah piston ini, karena kerak yang menempel di ring oli ini akan menyebabkan motor akan asap putih yang tipis. Sedikit, agak cepat. Terus. Hop. Oke, oli di sana keluar lancar. Karena tadi olinya naik lancar, tapi ini putarannya sedikit berat, sedikit keras. Ya, mungkin ada macet di bagian dasar, tapi kalau lahir yang ini bagus. Nanti kita bongkar saja. Kita cek. Oke. Subeli kah? Ya, jadi ini kita bongkar kop bagian dalam ini, kita cek karena macet, tapi lahir bagian luarnya aman. Tapi kenapa bisa keras? Seakan-akan tidak ada oli yang masuk, padahal olinya tadi kita lihat olinya naik lancar. Mungkin ada jalur oli yang tersumbat di bagian kop.
bisa jadi kita bongkar, lihat semua, cek semua dulu. Hai, tapi saya kerja full ini hari. Kenapa ini? Udah habis. Wah, di sini ternyata oli tidak masuk ini. Ya, ini jadi tadi kita cek pompa oli, olinya ada tapi ini noken asnya kering. Ini berarti olinya tidak sampai di sini. Berarti ada jalur yang tersumbat. Ini kering toh, tidak kena oli. Ya, ini tidak kena oli, ini kering. Yang di sana tadi kita cek olinya lancar. Piston olinya basah, piston ada oli, artinya tidak ada macet-macet. Jadi oli yang kering itu pada bagian yang ini. Ya, ini kita lihat. Nah, ini kering. Ini tidak terkena oli. Ini kering, berarti ada kemungkinan jalur yang bagian sini. Ya, oli masuk dari sini, mungkin dia tersumbatnya di bagian sini. Jadi tidak tembus ke dalam. Nanti kita cek lagi. Keringnya emang. Ya, ini kan terasa aneh. Olinya sampai di piston, tapi tidak sampai di noken as sama sepatu kelep, kering. Padahal ini olinya ada, kemarin baru diganti. Kita lihat satu sepatu kelep yang satu lagi. Nanti ganti ini. Tidak, itu baik. Masalahnya oli yang tidak masuk di bagian sini. Makanya kayak bunyi cik 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 cik. Ah, itu. Nah, ini juga. Nah, ini kering. Ini tidak terkena oli. Tapi oli ada, oli lancar. Jadi kemungkinan tersumbatnya di jalur ini. Jadi oli yang dari lubang tadi yang sudah kita masuk di sini. Jadi masuk lewat sini, dari sini masuk kembali ke bagian dasar noken as. Ya, bagian dasar noken as ini. Jadi olinya masuk kembali sini. Kemungkinan ini jalur tersumbat. Nanti kita cek caranya. Kita sumbat lubang yang ini, kita isi bensin di sini. Apakah bisa tembus di noken as atau tidak, kita isi. Lihat di dalam. Ya, di sini tembus. Ya, di sini ada bensin, berarti tembus ini. Oke, jadi ini kita cek sekali lagi jalur pompa oli. Ya, coba start pelan-pelan. Kita lihat ini oli keluar dari sini, coba. Terus. Ya, hop. Ya, ini oli keluar. Kenapa oli tidak sampai di noken as dengan sepatu klep, sedangkan di jalur yang kop tadi tidak tersumbat? Jadi olinya di sini keluar. Lubang ini kalau posisi kita pasang blok yang ini, ya kita pasang blok yang ini, yang tadi bagian oli keluar ini kan tertutup. Waktu pasang blok ini tertutup, berarti nanti kalau motor sudah hidup, oli itu akan keluar di bagian bawah yang ini. Ya, bagian bawah ini. Sekarang kita tutup lubang bagian atas dengan tangan. Kalau oli di sini tidak keluar, berarti ada tersumbat di bagian dalam. Nanti berarti kita bongkar bagian kopling. Sekarang kita tes. Kita sumbat pakai tangan di bagian atas. Di sini harus oli keluar ya. Coba tes start. Terus. Oke, sudah ketemu penyakitnya. Ternyata kita tutup lubang ini, oli di bawahnya tidak keluar, berarti tersumbat di jalur bagian sini. Berarti ini kita bongkar bagian kopling lagi. Oke, jadi lihat. Ya, jadi ini kita cek pertama di saringan oli dulu, fokus di saringan oli. Di sini ada semacam keranjang oli di sini untuk saring kotoran-kotoran yang kotor.
kita lihat ini juga setiap motor wajib dibersihkan karena supaya kotorannya tidak tersumbat di bagian ini. Jadi yang ini tadi yang di sini tersumbat di sini, jadi kita lihat di celah mungkin ada kotoran yang terganjal di sini, kita bongkar, lihat coba di sini. Siapkan kawat seperti ini, kita tusuknya dari bagian sini ke belakang. Nah, ini ada kotoran-kotoran, sisa-sisa lem. Ini kita bisa tiup pakai kompresor dari lubang sini. Ya, ini kita tiup pakai kompresor dari sini. Nanti tangannya sepalang di bagian sini supaya kita lihat kotoran apa yang tersumbat. Oke, coba buka angin. Ya, ini ampas packing. Jadi sisa packing yang tersisa, mungkin para bongkar di bagian samping ada sisa-sisa packing yang menumpuk di dalam. Ini yang buat olinya tidak keluar di bagian yang ini. Lagi buka. Kita bersihkan juga di bagian bak samping. Ya, lihat dari bagian sini. Nanti ini kita bersihkan packing, habis kita harus tiup juga. Karena ini biasanya sisa-sisa packing itu ada tertempel di bagian celah-celah, jadi kita bersihkan semua. Tiup dari bagian sini. Semua kita tinggal cuci. Tala buka angin dulu. Tutup dulu. Perut pada lubang yang ini. Pasang. Di sini kita isi oli, setelah isi oli nanti kita tes komponennya sudah lancar atau belum. Kiron, mari start dulu Kiron. Ya, oli sudah isi, kita tes start. Dia harus keluar bagian bawah sini. Ya, pelan-pelan sah. Terus. 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 Nah, terus. 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 Belum naik oli, terus. 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 Ya, coba lagi. Ya, di sini sudah keluar. Kita sabarlah, kita tutup bagian yang ini. Coba pelan-pelan. Terus, ini atas keluar.
Kita tinggal cek bagian bawah. Ya, kurang terang kamera. Kita fokus yang bagian sini. Saya tutup atas. Coba. Ya, di atas sudah. Terus. Coba. Terus. Oke, sudah normal. Sudah. Nanti kita tinggal pasang kop dengan blok saja. Sudah lancar. Sini kita fokus pada piston. Ini biasanya kalau motor yang terlambat ganti oli, biasa ring oli ini macet. Sudah ada kerak yang tertempel. Kita lihat kalau putar begini macet, berarti kita harus bongkar bersihkan arang. Kalau ini sudah macet, biasanya motor sering asap tipis. Jadi kita bongkar bersihkan ini saja, ring oli bagian bawah. Nah, ini sudah macet. Sudah keras ini. Ya, ini nanti kita bersihkan sisa kotoran. Di celah-celah sini juga kita bersihkan. Bagian ring oli bagian bawah yang paling tipis. Nah, ini kita bersihkan. Jadi tadi bersyukur payung kelipnya juga tidak kena, noken asnya tidak kena, jadi tanpa keluar biaya banyak, kita bersihkan saja langsung, nanti pasang kembali. Kita bersihkan yang ini dulu. Ini kalau sudah penuh dengan kerak oli begini, ini biasanya motor kalau ring pistonnya masih bagus, tapi kalau melengket begini nanti asap putih tipis, biasa sering asap putih. Kamera kurang fokus. Piston kita bersihkan yang celah bagian dalam. Kita bersihkan. Nah, yang ini kerak ini di bagian celah-celah ini kita harus bersihkan. Ini menggunakan cutter. Ini harus bersihkan supaya sirkulasi oli itu lancar. Baik. Oke, jadi ini semuanya sudah bersih. Kita tinggal pasang potong. Yo, oke. Mantap. Jadi ini bloknya saya pasang, nanti kita tinggal cek bagian kopnya lagi. Kita taruh oli secukupnya. Bersihkan saja, tidak perlu diganti karena semuanya masih baik. Jadi untuk menguji oli, apakah oli keluar di bagian sini atau tidak yang menunjukkan noken as, nanti kita isi lewat celah sini. Kalau di dalam ada keluar atau basah, berarti olinya masuk lancar. Sekarang saya coba tes isi oli. Kita tutup lubang yang bagian bawah ini, kita isi di bagian yang ini. Ya, kita cek bagian dalam, yaitu olinya ada keluar, berarti tidak ada yang tersumbat. Cuma kita tinggal tiup pakai angin saja ini, siapa tahu ada kotoran. Oke, ini noken as kita bisa pasang kembali, kita kasih oli sedikit. Ini jadi waktu olinya tidak naik, motornya langsung mati, jadi ini masih keadaan bisa dipakai. Kita pasang kembali. Masih bagus, oli kering toh, oli tidak naik, jadi kalau soalnya ganti semua ya. Iya sa, emas satu. Pipi dengkin saja. Kan malah senang malah.
Di sini ada satu kendala lagi. Di sini gigi rantai kecil yang satu yang pengaitnya patah, jadi ini kita ganti yang baru ya. Ini ada pengaitnya yang masuk di noken as, sedangkan yang ini asli motor tapi sudah patah ya. Ini sudah patah. Jika ini kita pasang, nanti takutnya top gigi noken as yang depannya akan lari, jadi kita ganti yang baru. Setir klep dulu. Usahakan klep itu dia harus bebas. Kalau posisi keadaan top harus ada sedikit ketukan, jangan terlalu rapat. Oke, klep sudah setir. Nanti kita bisa cek oli naik atau tidak, kita bisa cek di bagian atas ini ya. Kita tes kasih hidup sekarang. Motornya sudah hidup, kita tinggal oli bagian sini. Oke, itu sudah ada tumpahan oli, artinya olinya sudah baik, artinya olinya sudah lancar. Basah berarti oli naiknya sudah lancar. Jadi ini awalnya tuan motor mengeluh, mari pegang dulu. Motornya panas, sering mati, tenaganya berat. Nah, sudah oke. Jadi masalahnya hanya oli yang kurang mati. Gas. Sekarang motornya hidup, sudah mulai normal, sudah bertenaga, jadi ini tarikannya tidak berat lagi, panas juga tidak mati lagi. Jadi ya, ini bunyinya sudah normal. Jalur pompa oli. Oke, sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.